Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Dwi Anjani, NPM 227555155 dari kelas Akuntansi Perpajakan 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK Penyajian Laporan Keuangan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari kinerja dan posisi keuangan suatu entitas, yaitu kinerja keuangan ini diwakili oleh laporan laba rugi dan ini diwakili oleh laporan posisi keuangan. Kemudian ada manajemen entitas ini yang bertanggung penghasilan komprehensif lainnya, dan ada posisi keuangan jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Kemudian di sini ada beberapa tujuan laporan keuangan, yaitu memberikan informasi mengenai laporan keuangan, laporan arus kas entitas, dan laporan kinerja keuangan. Tujuan akhir laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan ekonomi. Berdasarkan PSAK 1, perusahaan yang terdaftar di BEI, Bursa Efek Indonesia, yang diatur oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, harus menyajikan laporan keuangan setiap 3 bulan sekali atau triwulan, walaupun tidak diaudit. Namun, pada laporan keuangan tahunan harus diaudit untuk dipublikasikan. Ini ada beberapa macam laporan keuangan, yaitu ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, dan ada juga laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Entitas penyajian 3 laporan keuangan pada yang pertama yaitu ada akhir periode berjalan, yang kedua ada akhir periode sebelumnya, dan yang ketiga ada awal periode. Kemudian ada beberapa karakteristik laporan keuangan. Yang pertama yaitu dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan keberlangsungan usaha. Yang kedua ada entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Yang ketiga yaitu ada penyajian dan klasifikasi harus konsisten kecuali terjadi perubahan data, operasi entitas atau perubahan tersebut disyaratkan oleh PSAK. Kemudian yang terakhir yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap PSAK. Struktur dan isi laporan keuangan yaitu membuat judul laporan keuangan yang pertama, kemudian ada keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Terus ada menyajikan informasi sebagai berikut, yaitu yang pertama ada nama entitas dan periode laporan. Yang kedua, apakah laporan satu atau kelompok. Yang ketiga, tanggal lahir periode atau periode yang dicakup. Yang keempat, mata uang pelaporan. Yang kelima, ada pembulatan yang digunakan. Kemudian ada perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, dan retrospektif. Ada entitas penyajian laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terkait sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum. Jika yang pertama yaitu entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali atas pos-pos dalam laporan keuangan. Kemudian ada penerapan retrospektif, penyajian kembali atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan keuangan. Kemudian ada entitas menyajikan 3 laporan keuangan yaitu pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Yang terakhir yaitu ada jika entitas berubah penyajian,
atau mengklasifikasian entitas mengungkapkan sifat, jumlah dan alasan reklasifikasi atau penyajian kembali. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.